penyakit. Setelah 15 hari kalau masih ada keluar darah, wajib ibu itu mandi haid, mandi wajib. Lalu di hari ke-16 tinggal mandi biasa atau dibasuh aja lagi. Kalau masih darah keluar, maka dia dianjurkan mandi, dibolehkan membasuh aja, tapi wajib membasuh. Jadi mau wudu dibersihkan, sholat. Jadi sudah masuk waktu dibersihkan, sholat. Malah kalau yang parah banget itu nanti ada juga hadisnya. Nah, ibu-ibu itu tuh kayak disuruh menjamak tapi kada menjamak. Maksudnya salat zuhur dilambatkan menjelang waktu asar tiba. Nah, menjelang asar tiba, jadi begitu dia bersihkan darahnya, habis itu berwudu salat zuhur, kada lawas lagi masuk waktu asar, salat asar. Jadi dengan seakan-akan menjamak, benar kada menjamak. Ya, artinya secara mungkin orang bayangkan itu jamak, padahal kada menjamak yang menurut istilah dalam fikih namanya jamak takdim. Berlambat salat zuhur kan, ya kan? Nanti kalau ada ibu atau nenek tuh kalau usia masih 50, 60 kadang-kadang masih ada yang masih haid. Jadi haid itu bukan laki-laki saja, bukan masalah perempuan saja, tapi juga masalah laki-laki. Laki wajib mengetahui masalah haid. Kebanyakan tadi adalah 15 hari, kemudian bila lebih dari 15 hari maka itu namanya darah penyakit. Babul haidhi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh, ada yang baca Hubaysh, kanat tustahadu, adalah beliau itu tustahadu, ditimpa darah penyakit. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dama, sesungguhnya inna damal haidhi, sesungguhnya darah haid itu damun aswadu, adalah darah yang berwarna kehitam-hitaman, merah juga tapi kada merah yang kayak darah segar. Yu'rafu, nang sudah yang dikenal, yang diketahui, maksudnya dengan berbagai macam tanda, maksudnya bagi perempuan itu tahu. Fa idza kana zaliki, kenapa zaliki? Karena mukhatabnya ini adalah perempuan. Kalaunya perempuan maka zaliki itu bagian nahwu, itu bahasannya di bab adat. Kalau mukhatabnya laki-laki kan kita zalika. Coba lihat hadis Nabi, kana zaliki. Kenapa zaliki? Karena orang yang diajak bicara oleh Rasulullah siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan tadi, Fatimah. Zaliki, za-nya itu darah tadi. In kana zaliki, jika darah itu berwarna merah kehitam-hitaman tadi, fa amsiki salati. Padahal di Quran kalau masalah
adat bilangan itu lengkap. Artinya kalau kita contoh ya, kalau dalam bahasa Arab kita kalau bisa pakai zalika tilka aja. Kalau tunjukkan itu mudzakkar zalika, padahal enggak, ada dua yang diperhatikan. Mukhatab dengan yang musyar ilaih yang ditunjuk. Umpamanya ketika kita tunjuk itu adalah pintu, ya kalau nah kemudian itulah isyaratnya dengan, tapi kalaunya pintu kan artinya babun, ya Allah, berarti zalika babun, kaknya tuh kalau dia mukhatabnya laki-laki. Tapi kalau mukhatabnya perempuan, ini perempuan, aku tunjukkan situ pintu, maka kata yang benar untuk mengungkapkan itu adalah zalika, ya Allah, zalika babun kalau laki-laki. Tapi kalau dia perempuan mestinya zaliki, zaliki sama ini. Rasulullah mengatakan zaliki, fa iza kana zaliki. Jadi ada dua yang diperhatikan dalam isyarah itu. Di Quran tuh lengkap semuanya, ada zalika, ada zalikilah. Zalikuma kalau dua orang, maka zalikuma, dua orang laki-laki atau perempuan sama. Kayak ucapan Nabi siapa, Nabi Yusuf kepada dua orang saudara beliau, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Itu masalah mimpi itu, kemudian kumanya kembali kepada mukhatab yang berdua. Kalau mukhatabnya banyak laki-laki, kemudian yang ditunjukkan adalah jenisnya jenis lafaz yang muzakkar, berarti zalikum, zalikum. Kalau yang ditunjukkan tuh pintu, nah orang yang kita ajak bicara itu laki-laki, berarti zalikum, kumnya kepada laki-laki yang mukhatab. Kalau yang ditunjukkan itu orangnya perempuan, kita tunjukkan apa? Maka zalikunna babun, zalikunna babun. Kunnanya itu kembali ke mukhatabnya. Siapa? Perempuan. Kemudian kayak tilka, kalaunya laki-laki, kaknya ke mukhatabnya laki-laki. Tapi yang dianukannya banyak nafizatun. Nafizatun kan muannas. Maka tilka nafizatun. Kaknya siapa? Mukhatabnya. Tapi kalau mukhatabnya dua orang laki-laki, berarti tilkuma nafizatun. Tapi kalau mukhatabnya laki-laki banyak, berarti membawa tilkum. Pakai tilkum enggak? Di Quran ada tilkumul jannatu uristumuha, kata Allah. Tilkum, tilnya tuh, nah isyarah kepada itu apa, musyar ilaihnya adalah surga. Tilkumul jannatu, kumnya kepada orang-orang yang beriman yang Allah ajak bicara, itulah surga, kata Allah. Aku wariskan kepada kalian. Tilkumul jannatu uristumuha, itulah surga, aku wariskan kalian akan dia. Nah, itu bab adat dalam nahwu. Kalau kita biasanya belajar bahasa Arab itu duanya zalika dengan tilka. Padahal penggunaannya di Quran sendiri menyebutkan banyak sesuai mukhatabnya. Kemudian kata tunjuknya tadi menyesuaikan. Ada juga kata zalikunna, ucapan Siti Zulaikha kepada perempuan-perempuan ibu-ibu Mesir waktu itu yang menuduh Siti Zulaikha adalah orang-orang yang kenapa kata apa, kata mereka Siti Zulaikha itu bodoh amat, bodoh banget, kenapa tergoda dengan budaknya di rumah. Begitu Siti Zulaikha mendengar cercaan dan caci makian mereka itu, maka mereka oleh Siti Zulaikha diundang ke istana. Masing-masing ibu-ibu itu diberikan pisau dan satu tempat makanan, di antaranya itu ada buah-buahan.
Begitu dipersilahkan untuk mengupas buahnya, Siti Zulaiha memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk keluar. Begitu keluar, mereka melihat, oi, Nabi Yusuf luar biasa gagah dan tampannya. Sambil memotong-motong buah tadi kada terasa nang dipotong tuh tangan, kada terasa lagi, tak iris-iris. Ya, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Nah, lalu kata Zulaiha, nah, ya itu kalau kalian aja gitu melihat sekali aja melihat Siti Zulaiha potong tangan. Lalu kata beliau, dzalikunna alladzi lumtunnani fi. Dzalikunna alladzi lumtunnani fi. Itu kalimatnya dzalikunna. Za isyarah itu. Kemudian kunnanya adalah mukhatabnya perempuan. Fa idza kana, kita kembali ke hadisnya, fa idza kana dzaliki, maka apabila ada yang demikian itu, fa amsiki, maksudnya kalau darah yang keluar itu merah kehitam-hitaman, maka amsiki anis salati, tahanlah olehmu, maksudnya tahan itu janganlah melaksanakan salat. Fa amsiki anis salati. Fa idza kana al-akharu, namun apabila ada darah itu yang jenis yang lain, maksudnya jenisnya darah segar, tentunya kalau sudah haidnya 15 hari. Karena gini, ada pertanyaan, kayak apa tadi Jar? Orang yang haidnya hanya biasanya 6 hari, bulan ini 6 hari, bulan depan 6 hari, tiba-tiba bulan berikutnya 10 hari. Nang tambahan 4 hari tetap dihukumkan haid selama tadi kada melebihi berapa? 15 hari. Tapi kalau sudah 15 hari, wa idza kana al-akharu, bila adalah yang ada atau darahnya itu jenis yang lain kada warna hitam lagi, berarti darahnya darah segar, yang kalau itu adalah darah penyakit. Fatawaddai wa shalli, maka berwudulah kamu dan salatlah. Tawadda itu fi'il amar nomor 4. Tawadda fi'il amarnya tawadda'a, tawadda'u, tawaddai. Shalli juga sama, shalli, shalliya, shallu, shalli. Nah, itu fi'il amar nomor 4. Dalam mukhatabnya sendiri tadi, rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakimu wastankarahu Abu Hatim. Wa fi hadisi Asma'i binti Umaysh inda Abi Dawud. Dalam hadis yang lain, itu rawinya adalah Asma' binti Umaysh, rawi di ujungnya Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Hadisnya begini, wal tajlis fi mirkanin, dan hendaklah kamu duduk, jar Nabi kepada Fatimah, duduk pada tempat air atau bejana. Mirkan itu wadah, kalau bahasa kita ember tempat nyuci. Nah, biasanya digunakan nyuci. Ketika darah keluar itu duduk di ember yang berisi air. Fa idza ra'at supratan, bila dia melihat. Jadi tajlis ini berarti dhamirnya hiya, bukan engkau. Kalau nya engkau kan wal tajlisi. Ini kata wal tajlis, hendaklah dia. Jadi tajlis ini bukan nomor 7, bukan nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10 lain juga. Tapi ini fi'il mudhari nomor 4 dimasuki oleh lam amar. Wal tajlis, dan hendaklah dia siapa? Ya, siapa tadi? Perempuan ya, atau Fatimah. Hendaklah dia, kata Rasulullah, duduk di tempat atau bejana atau ember yang berisi air. Maksudnya ini
nang manual benar mengetahui darah itu darah segar atau darah haid. Fa iza ra'at supratan, bila dia seorang perempuan itu melihat akan warna kuning, kekuning-kuningan, fauqal ma, di permukaan air. Jadi fauqa itu di atas, maksudnya di permukaan air. Fal taghtasil lizuhri wal asri ghuslan wahidan, maka hendaklah dia mandi. Sama juga fi'il amarnya fi'il mudhari di nomor 4. Fal taghtasil, hendaklah dia mandi, lizuhri, untuk melakukan salat zuhur, wal asri, dan asar, ghuslan wahidan. Tapi maksudnya tadi mandi itu lebih baik, tapi cukup dibersihkan, dicuci, karena itu bukan haid. Karena nanti masa haid kan 1 hari sampai 15 hari. Tapi kalau seorang ibu-ibu itu kadang ngerti dan kadang tahu, nah, apakah darahnya itu darah haid masih atau darah sudah bukan darah haid, darah penyakit, ya tadi kalau mengukur haid dari haid pertama sampai hari ke-15 atau haid, berarti lewat pada itu namanya darah penyakit. Tapi dalam bahasan fikih kena ada lagi masalah haid ini, ada namanya haidun, seorang perempuan yang haid, ya kelak. Makanya itu dalam bahasa Arab cukup haid. Itu jar haid itu berarti haid laki-laki lah. Kada pakai ta. Makanya itu nang pakai ta kada ta pakai. Kenapa? Karena laki-laki kada ada jua haid. Anda kija fahiya haidun, dia seorang perempuan yang haid. Kada ada fahuwa haidun. Kalau batas asli kada apa-apa. Ya kalau hadza yahidu haidan, haidun, laki-laki yang haid lah. Tidak kata pakai. Tapi kalau melatih tasrifan boleh kada apa? Ya kalau. Tapi dalam maknanya dan kenyataannya kada ada lakian haid, makanya itu cukup dengan hiya haidun, dia adalah seorang perempuan yang haid. Karena aja pakai haid datun kada ada gunanya juga tak itu. Nah, jadi haid. Kemudian kalau darahnya lebih dari 15 hari namanya mustahadah, seorang perempuan yang sedang apa ya? Keluar darah penyakit. Tapi kalau itu kadang-kadang ada kawan dibedakan. Bila seorang perempuan itu sudah kada membedakan lagi, kada ada membedakan lagi mana darah haidnya, mana masa haidnya, mana masa sucinya, hari-hari itu sama darahnya banyaknya. Sepanjang tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun jalan itu darah aja. Walaupun kada banyak, tapi ada aja darahnya menetes, sehingga dia itu kada ingat lagi, kada membedakan lagi mana masa haid, mana masa suci. Itu ada dalam fikih juga. Itu namanya adalah mutahayyirah, al-mutahayyirah. Jadi al-haid, al-mustahad atau mustahadah dengan al-mutahayyirah. Apa mutahayyirah? Orang atau seorang perempuan yang kebingungan karena dia darahnya ada terus keluar, tahayyirah. Nah, kayak ini parah lagi, darah mustahadah kan tinggal dibasuh aja. Malah kalau agak parah dikit tadi hadis Nabi ini, tadi kan maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar. Artinya zuhur itu ditakhirkan waktunya. Banyak kalau ini zuhur bawahnya jam berapa? 3:30 kurang 10. Nah, berarti jam-jam 3 tuh sadang tuh membersih-bersihkan apa namanya darahnya, karena untuk kada haid lagi, darah mustahadah, ya kan? Nah, setelah itu dia berwudu, si perempuan ini lalu salat zuhur. Memang sengaja hadis Nabi ada membuat supaya kada susah. Karena agama Islam ini diturunkan Allah supaya memberikan kemudahan.
Jadi supaya ibu-ibu yang kena darah penyakit tadi kada susah banget. Setiap waktu umpamanya 5 kali satu hari satu malam itu kan berat. Jadi diulah, Nabi membuat solusi 3 kali aja cukup. Jadi membersihkan atau mandi itu 3 kali. Jadi sudah menjelang akhir zuhur habis, maka ibu ini membersihkan mustahada darahnya. Kemudian berwudu dan salat zuhur. Habis itu kada lawas masuk asar, langsung salat asar. Itu maksudnya dengan fal taghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan. Sama juga maghrib kena dilambatakan lagi, kira 1/4 jam lagi waktu maghrib habis, sadang ibu-ibu tuh mandi atau bersihkan darahnya, ya kan, bersihkan darah pakai pembalut, lalu pembalut atau pakai apa aja pengaman. Setelah itu berwudu, lalu salat maghrib. Kada lawas habis salat maghrib itu masuk waktu isya dan salat isya. Habis itu bangun guring subuh, sekali pulang mandi. Bagi 3 kali sini. Makanya tadi mulai fal taghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Hendaklah dia mandi untuk salat zuhur dan asar 1 kali mandi saja. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan. Dan hendaklah dia mandi untuk salat maghrib dan isya juga 1 kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan. Dan hendaklah dia mandi lagi untuk salat subuh sekali mandi. Wa tatawadda fi ma baina dzalik. Nah, dan berwudu pada apa yang antara yang demikian itu. Itu tadi kalau bagi seorang perempuan yang kena darah penyakit atau darah istihadah, maka orangnya namanya mustahadah. Nang parah tadi aku sebutkan tadi namanya mutahayyirah, itu yang darahnya keluar terus menerus dan porsinya sama. Jadi dari hari pertama dengan sampai hari 30 itu sama darahnya setiap hari. Berlalu aja itu sepanjang bulan, sepanjang tahun, bertahun-tahun seperti itu, maka tadi namanya adalah al-mutahayyirah, orang yang kebingungan dengan darah yang ada pada dia. Ya, Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab beliau itu, kenapa orang perempuan yang darahnya terus-menerus keluar dan dia sendiri kada tahu masa haid, masa dan masa bersihnya, disebut mutahayyirah. Kenapa? Wajar Ibnu Suyuti karena li'annaha hayyaratil alima atau awil faqiha fi haliha. Karena dia membingungkan orang alim. Karena dia membingungkan orang alim tentang keadaannya. Jadi summiyatil mutahayyiratu mutahayyiratan atau summiyat mutahayyiratan li'annaha hayyaratil alima fi haliha. Orang mutahayyirah tadi disebut mutahayyirah karena dia sendiri membingungkan orang alim. Contohnya gini, ada ibu-ibu yang kayak itu, memang jarang ada terjadi seperti itu, tapi ada. Jarang tapi ada. Orang yang mungkin sepanjang tahun darahnya ada mengalir walaupun kada banyak, tapi darahnya tuh semacam itu aja. Kada sidin membedakan mana darah haid, mana lagi darah penyakit, kada tahu. Sehingga bingung tadi, maka dia bertanya kepada orang alim, guru, kayak apa ulun di guru? Ya, darah keluar terus. Ini. Nah, jari-jari guru apa? Aku kan bingung nih sidin. Ya kalau masalahnya sidin kada suah haid juga. Ya takuni orang kayak ini. Nah, itu dari jawaban Imam Suyuti, li'annaha hayyaratil alima fi haliha. Karena dia membuat orang alim bingung mikirkan keadaannya itu. Imbasnya kena ke hukum orang ini sama dengan orang nang bekamih kada TS. Nah, sama itu pada sudah masuk waktu kena hanya berwudu, basuh wudu. Ya.
Dan kalau sembahyang dia kada boleh jadi imam, mengikut imam boleh orang yang mutahayyirah ini. Maksudnya walaupun dia perempuan kan dalam hukum ikut mengikut dalam sembahyang, laki-laki boleh mengikut laki-laki, ya kalah. Perempuan boleh mengikut laki-laki, kemudian hunsa boleh mengikut laki-laki, perempuan boleh mengikut hunsa, perempuan boleh mengikut perempuan. Itu kalau yang normal, yang sehat. Tapi kalau pengecualian kena hunsa tidak boleh mengikut kepada perempuan. Itulah hunsa. Hunsa itu orang yang terlahir punya kelamin alat dua, alat laki-laki dan alat perempuan. Tapi kadakawa dipastikan dia tuh laki-laki perempuan. Kalau dia punya kelamin dua tapi suaranya kayak laki-laki, ya kalau bisa main bola, itu laki-laki, bukan hunsa. Ya. Kalau alatnya dua tapi dia sifatnya kewanitaannya timbul, dia haid, itu bukan hunsa, itu perempuan. Kalau yang tadi itu punya alat dua, ya kan, alatnya dua, alat laki-laki ada, alat perempuan ada, tapi dalam perkembangannya dia kelihatannya laki-lakinya timbul, ya kalau bakamih jadi alat nang pun laki-laki, alat nang biniannya kada terpakai, berarti dia itu bukan hunsa, laki-laki. Bolehlah jadi imam bagi laki-laki, boleh, karena dia laki-laki. Karena dalam fikih begitu disebutkan hunsa, ia tuh hunsanya tuh kada disebutkan, jadi namanya iskal, hunsana muskil, kada kau dikategorikan dia laki-laki atau perempuan. Kalau ini sampai usia banyakan, usia 9 tahun 10 tahun haid dia, maka hunsa ini bukan hunsa lagi, namanya dia perempuan. Tapi dalam perkembangannya di alat nang duanya ini, bakamihnya kedua-duanya bakamih sama juga banyaknya, imbai pulang, itu kan kada kuat dibedakan. Jadi ulama dulu membuat klasifikasi orang hunsa ini supaya kada hunsa. Bila ada yang lebih menonjol dari dua alatnya itu, itulah sudah. Dalam kitab tuh ulama menyebutkan di kencingnya aja mulai halus ketahuan dah. Mamanya si anak tuh lahir bayi, nah umur sekian bulan, apalagi sudah bisa bakami seorang kan, umur setahun. Dilatih alat yang dua itu, bila alat yang bakaminya itu dari alat laki-laki, perempuannya kada berfungsi, berarti dia laki-laki bukan unsa. Kalau nyebak kami dari alat perempuannya, berarti dia perempuan. Kalau nyebak kami kedua-duanya bang, lihatnya nama nanti banyak. Kalau yang terbanyak di alat perempuannya, nah laki-laki berfungsi dikit aja, berarti dia perempuan. Di situ dulu manual benar itu mengukurnya, membedakan mana laki-laki mana perempuan. Ya. Kalau kada kau dibedakan tadi berfungsi keduanya, bakamih keduanya, sampai umur usia haid nih, haid kada juga sifat laki-laki perempuannya kada ada juga menonjol, maka orang itulah tadi sampai itu maka namanya hunsa, orang yang tapi kena dikubur gampang aja, malaikat menakuni itulah, yalah kada maulah malaikat bingung, malah bang marrabbuka ini jadi malaikat ini laki perempuan, nah, itu kada ada imbas yang ke sana. Ya. Nah, sudah sampai dikit lagi. Jadi satu hadis saja sudah malam ini kita luar biasa. Hadis tentang haid, walaupun bukan masalah kita laki-laki, tapi sebenarnya kita wajib mengetahui itu semua. Karena kita ini, ya Allah, kita akan berkeluarga. Ada kita saudara perempuan, ada ibu kita, ada acil kita, yang harus mungkin mereka kena ada yang bingung dengan hukum masalah hukum fikihnya. Ya. Jadi di hadis ini tadi
ada unsur hukumnya atau yang kita ambil pelajaran. Ada perbedaan antara darah haid itu dengan darah istihadah. Ya. Orang haid tidak boleh salat atau wajib meninggalkan salat. Tapi tadi harus benar-benar diperhatikan. Seorang yang haid itu jangan